Hai Facebook Mania, balik lagi sama Hilmi yang gak bosan-bosan ngasih rekomendasi smartphone yang murah. Dan sekarang aku mau ngasih rekomendasi daftar produk 7 HP RAM 6GB terjangkau yang ada di pertengahan tahun 2022. Penasaran ada apa aja produknya? Kita masuk ke scene berikut ya. Di penghujung tahun 2021, Realme menghadirkan produk yang sangat menarik terutama di sektor layarnya nih, yaitu Realme 8i. Biasanya kita ngeliat refresh rate 120Hz ada di smartphone dengan spek gaming. Namun kali ini bisa kalian temuin di smartphone yang bisa digunain untuk casual aja. Mengingat kapasitas baterainya 5000 mAh, rasanya bakalan boros gak sih karena refresh rate-nya terhitung tinggi? Kalian gak usah khawatir. Selain dilengkapi dengan fitur fast charging 18W, Realme 8i juga memiliki refresh rate yang bersifat adaptif sehingga bisa diturunkan ke 30Hz ketika layar dalam keadaan statis aja. Beralih ke kameranya, kalau kalian lihat di belakang ada 4 bulutan kembar dan mengira itu semua kamera, jangan terkecoh ya Facebook Mania. Soalnya bulutan yang satu lagi itu hanya berfungsi sebagai flash, dan smartphone ini memang hanya menggunakan konfigurasi triple kamera dengan resolusi utama 50MP. Beberapa fitur kameranya seperti tilt shift, night mode, hingga mode expertnya berfungsi dengan baik. Hasil fotonya memiliki warna yang mendekati akurat dengan warna aslinya. Dengan kombinasi chipset MediaTek Helio G96, RAM 6GB, refresh rate 120Hz, apalagi dibanderol dengan harga 2 jutaan aja, rasanya Realme Indonesia sukses menjadi trendsetter dan sangat layak dipertimbangkan buat kalian yang pengen jadiin produk ini sebagai daily driver. Untuk harga dan spesifikasi terupdate dari Realme 8i ada di scene berikut. Masuk ke daftar selanjutnya ada Redmi Note 11. Smartphone yang satu ini rilis bersamaan dengan Redmi Note 11 lainnya juga, yaitu Redmi Note 11 Pro dan Redmi Note 11 Pro 5G. Menjadi versi regulernya, kita lihat yuk ada apa aja di Redmi Note 11 ini. Ngebahas layarnya, Redmi Note 11 menggunakan ukuran layar 6,43 inch dengan resolusi FHD+ berpanel Super AMOLED. Dengan spek ini, output visual Redmi Note 11 bakalan jadi dinamis banget karena kualitas warnanya juga dijamin akurat dengan warna asli. Selain itu, smartphone ini juga refresh rate-nya udah 90Hz. Jadi kalau kalian lagi surfing sosial media sekaligus gaming, gak usah khawatir takut nge-lag deh. Beralih ke performanya. Redmi Note 11 menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 680. Meskipun menggunakan mesin yang paling rendah dari kakaknya, gak menjamin hasil performanya jadi kurang ya. Karena banyak aspek juga nih yang mempengaruhi. Salah satunya kapasitas RAM smartphone ini yang menurut Hilmi cukup membantu untuk menopang performanya. Untuk mendukung performanya, smartphone ini dilengkapi dengan kapasitas baterai 5000 mAh dengan fitur fast charging 33W. Mengingat bobotnya hanya 179 gram, bodi Redmi Note 11 ini cukup efisien untuk digenggam di tangan. Karena akan terasa ringan ya Facebook Mania. Kalian bisa kepoin spesifikasi dan harga terupdate-nya di scene berikut. Next, aku punya Poco M3 Pro 5G. Ada yang menarik loh dari smartphone ini karena sempat dibilang jadi HP kentang oleh brand sebelah. Padahal Hilmi ngerti sih, maksudnya kan Poco mau semua masyarakat Indonesia bisa nikmatin jaringan 5G yang lebih murah. Ngomongin soal 5G, pasti nggak jauh dari mesinnya. Smartphone ini menggunakan MediaTek Dimensity 700 dengan fabrikasi 7 nanometer yang ngebantu banget sewaktu kita ngecas baterainya. Karena fabrikasinya tadi, HP ini memiliki fitur fast charging sebesar 18W dengan ketahanan baterai yang diklaim bisa bertahan 2 hari. Tentunya dengan pemakaian yang sewajarnya ya, Facebook Mania. Beralih ke layarnya. Poco M3 Pro 5G menggunakan teknologi Dynamic Switch Refresh Rate. Artinya apa nih? Nah, dengan teknologi ini, Poco M3 Pro 5G mampu menyesuaikan pemakaiannya. Teknologi ini hadir mulai dari refresh rate 30Hz hingga 90Hz. Biasanya 30Hz akan aktif apabila kondisi layar dalam keadaan statis dan 90Hz akan aktif ketika kalian sedang gaming. Pada saat digunakan untuk gaming kurang lebih 20 menit, Poco M3 Pro 5G berhasil ngejalanin Mobile Legends dengan mulus. Soalnya stabil banget di 50-60 fps. Meskipun gak kelihatan aktif 90Hz-nya, tapi Hilmi puas banget main ML di smartphone ini. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Poco M3 Pro 5G ada di scene berikut.
Next, daftar selanjutnya ada Samsung Galaxy A13. Walaupun termasuk kelas entry level, Samsung Galaxy A13 udah pakai UI versi terbaru yaitu One UI 4.1 Core Edition dengan berbasis Android 12. Sebenarnya Core Edition ini adalah versi yang paling sederhana, tapi nyatanya smartphone ini punya beberapa fitur yang menarik loh. Mulai dari game launcher, dual messenger untuk install dual WhatsApp, sampai fitur diagnosa hardware. Dan yang paling Hilmi suka sih dari tampilannya ini, soalnya kita bisa menyesuaikan warna palet sesuai dengan skema warna wallpaper. Mulai dari tombol-tombol, sampai ikon aplikasinya juga bisa dibuat selaras. Beralih ke performanya, Samsung Galaxy A13 menggunakan Exynos 850 dengan prosesor fabrikasi 8 nanometer yang clock speednya mentok di 2 GHz. Pada saat dilakukan tes Antutu benchmark versi 8.3.4, hasilnya adalah 127.562 poin. Untuk kelas 2 jutaan, jujur ini rendah banget sih. Tapi kalau kalian gak pakai untuk gaming dan hanya untuk pemakaian casual, Hilmi rasa ini udah cukup sih. Ngomongin soal pemakaian casual, kalau dipakai untuk multitasking, smartphone ini masih lancar banget kok. Ini berkat RAM-nya yang juga cukup luas, lengkap dengan internal storage-nya 128 GB. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Masuk ke daftar selanjutnya yaitu Samsung Galaxy A23. Bang Bewok pernah loh nge-review smartphone ini. Kita bisa ngecek di playlist review channel Pricebook kalau pengen tahu detailnya gimana. Ngebahas performanya, Samsung Galaxy A23 sudah dibekali dengan chipset Snapdragon 680 yang dipadukan dengan RAM 6GB dengan internal storage 128GB. Hebatnya lagi, kalau kalian butuh processing yang cepat pas gaming, HP ini udah bisa extended RAM up to 6GB dan berkat spek ini juga skor Antutu benchmarknya bisa menyentuh di 270.619 poin. Untuk mendukung performanya, smartphone ini memiliki kapasitas baterai 5.000 mAh. Pada saat awal perilisannya, menurut Hilmi untuk kelas 3 jutaan waktu itu masih kurang banget ya. Mengingat kita udah bisa dapetin kapasitas baterai 6.000 mAh di kelas yang sama. Nah, yang membedakan adalah penggunaan fabrikasinya nih, karena Samsung Galaxy A13 menggunakan proses fabrikasi 6 nanometer. Beralih ke layarnya, yang ngebuat smartphone ini jadi kandidat RAM 6GB terjangkau adalah karena refresh rate yang udah 90Hz. Dan dijamin, udah nyaman banget deh buat dipakai untuk gaming. Kita cek spesifikasi dan harga terupdate-nya dari smartphone ini di scene berikut ya. Lalu di daftar selanjutnya diisi oleh Redmi Note 10S. Hilmi sering deh nemuin komen positif dan negatif di kolom komentar Pricebook. Karena penasaran sendiri nih, kita lihat aja yuk ada apa aja sebenarnya di produk ini. Menjadi salah satu HP yang paling laris di tahun 2021, Redmi Note 10S menggunakan chipset MediaTek G95 dengan clock speed mencapai 2,05 GHz. Walaupun udah support teknologi pengisian cepat Mi Turbo Charge 33W, lengkap dengan baterai 5.000 mAh, rasanya HP ini masih kurang ya untuk dibilang sebagai spek dewa. Cuma kalau dibilang untuk RAM 6GB terjangkau, ini sih paket combo ya Pricebook Mania. Terus nih, kalau kita lihat klaimnya di official websitenya Xiaomi, smartphone ini memiliki slogan jawarannya Super AMOLED. Ternyata dengan panel layar Super AMOLED dan tingkat kecerahan layar maksimum 1100 nits ngebuat Redmi Note 10S masih terlihat terang layarnya di bawah sinar matahari. Nah, spek ini sih berguna banget untuk abang ojol yang sering narik penumpang di siang hari. Soalnya kan harus rajin lihat HP tuh buat buka Maps. Terkait beberapa spek yang belum aku sebutin, kalian bisa sekalian cek spesifikasi dan harga terupdate-nya di scene berikut ya. Masih ngerasa kemahalan sama produk yang udah Hilmi rekomendasiin sekarang? Makanya jangan kemana-mana dulu, soalnya masih ada satu produk lagi nih yang menurut Hilmi memang harganya terjangkau banget. Sebelum ke produk selanjutnya, bisa dong kasih like, share, dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel Pricebook supaya nggak ketinggalan konten menarik lainnya. Masuk ke daftar produk terakhir ada Infinix Hot 12.
Menjadi produk yang paling murah, smartphone ini justru bisa menawarkan beberapa spesifikasi yang bisa diperhitungkan loh. Penasaran ada apa aja? Pantengin terus ya videonya. Berbeda dari semua Hot 12 series lainnya, smartphone ini dengan desain bodi yang cenderung curve edge alias melengkung di setiap sisinya. Di Hot 12 ini, Infinix justru menggunakan konsep kekinian dengan istilah durable flat edge. Terus di sekeliling bodi punya sisi datar yang tipis. Bagian inilah yang menambah kesan Infinix Hot 12 punya bodi kotak. Beralih ke layarnya, smartphone ini menggunakan desain punch hole dengan ukuran layar 6,82 inch yang beresolusi HD+. Wajar ya speknya begini, mengingat harganya juga miring. Tapi smartphone ini udah mendukung refresh rate 90Hz. Dengan tagline-nya Dominate the Game, Infinix Hot 12 juga sudah menggunakan chipset gaming MediaTek Helio G85. Hasilnya dengan chipset ini, pas dipakai untuk main PUBG, settingannya udah bisa smooth ultra hingga HD high. Hasilnya juga udah cukup lancar loh Pricebook Mania. Kalau kalian penasaran sama spesifikasi dan harga terupdate-nya, ada di scene berikut ya. Sekalian Hilmi pamit, bye-bye!